Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video tugas praktikum geometri ruang, yaitu menghitung sudut dalam ruang. Saya, Salda Nurbandiah, akan menjelaskan mengenai materi sudut 1, kemudian Nurhayati akan menjelaskan materi sudut 2, dan Firda Dwi Oktavianti akan menjelaskan materi sudut 3. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai sudut di antara dua bidang. Oke, langkah pertama yaitu kita buat kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang 5 satuan. Caranya yaitu kita klik pada toolbar poligon, kemudian kita buat titik di mana saja, misalkan kita di titik 0, -2, kemudian tarik ke kanan sejauh 5 satuan, lalu kita tarik lagi ke atas sejauh 5 satuan, kemudian ke kiri juga sejauh 5 satuan, lalu kita kembali pada titik A. Setelah itu, kita klik pada view 3D Graphics, lalu kita akan membuat kubus dengan cara klik pada toolbar piramid, lalu kita klik yang cube, kita klik juga pada ini 3D grafiknya. Setelah itu kita lakukan transparansi pada kubus ini. Kita klik kanan pada menu algebra, kita pilih object properties, lalu kita pilih yang color. Kemudian opacity-nya kita ubah menjadi 0. Selanjutnya kita dapat ubah juga warna dari titik E, F, G, dan H. Kita ubah saja warnanya menyerupai titik A, B, C, dan D. Lalu kita buat segmen dari titik F ke titik C dengan klik pada toolbar segmen, kemudian kita klik dari titik F ke titik C. Kemudian kita buat lagi segmen dari titik B ke titik G. Caranya sama saja, kita klik pada toolbar segmen, kemudian kita klik dari titik B ke titik G. Lalu kita akan membuat titik perpotongan dari segmen F dan segmen G. Caranya kita klik pada input bar, yaitu intersect, kemudian kita pilih yang objek, objek. Objek pertama yaitu kita isi dengan F, yaitu segmen F, dan objek kedua kita isi dengan G, atau segmen G. Lalu enter, maka akan muncul titik I. Selanjutnya titik I ini akan kita ubah menjadi titik O dengan klik kanan, kemudian kita klik rename, lalu ubah menjadi O. Oke, kemudian kita hubungkan titik O tersebut dengan titik D dengan membuat segmen, klik pada toolbar segmen, kemudian kita hubungkan dari titik O ke titik D. Nah, jika sudah, kita hubungkan lagi titik O tersebut dengan titik E. Sama, kita klik juga pada toolbar segmen, kemudian kita klik titik O, kemudian kita sambungkan dengan titik E. Setelah itu,
kita dapat menghitung besar dari sudut ODE dengan cara klik pada input bar, angle kita pilih yang poin, apex, poin. Poin pertama kita isi dengan titik O, kemudian apexnya kita isi dengan D, kemudian poin terakhir kita isi dengan E. Lalu enter, maka hasilnya adalah sudut alpha. Kemudian kita hitung juga untuk besar sudut OED, caranya sama. Poin pertama kita isi dengan O, kemudian apexnya yaitu E, dan poin terakhir kita isi dengan D. Lalu enter, maka hasilnya adalah sudut beta. Oke, selanjutnya kita akan buat kesimpulan. Kita klik pada menu bar, kemudian klik, kita ketik saja sudut di antara dua bidang. Kemudian besar sudut yang pertama yaitu sudut ODE sama dengan kita klik pada angle alpha, kemudian selanjutnya yaitu besar sudut OED sama dengan kita klik angle beta. Lalu kita klik OK. Kita dapat mengubah warnanya agar menjadi lebih menarik. Kita klik kanan lalu pilih Object Properties. Mengubah warna background yaitu dengan background color. Jika sudah, kita akan membuat checkbox. Klik pada checkbox. Kemudian captionnya yaitu sudut 1. Kita sembunyikan angle alpha dan angle beta. Kita sembunyikan juga titik O, yaitu titik potong dari segmen F dan segmen G. Kemudian kita sembunyikan juga segmen F, G, H, dan I, juga teks 1 juga kita sembunyikan. Kita klik apply, lalu selesai. Nah, itu tadi bagaimana cara menghitung sudut di antara dua bidang. Selanjutnya akan dibahas oleh Nur Hayati. Oke, selanjutnya yaitu sudut dua garis bersilangan. Nah, untuk caranya sama saja seperti pada sudut di antara dua bidang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke toolbar segmen. Nah, pertama kita akan membuat segmennya terlebih dahulu ya. Di sini pertama saya akan buat segmen BG, segmen B ke G. Nah, lalu segmen AC, kemudian segmen AH, dan segmen HC. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Dan jika sudah seperti ini, maka kita bisa menentukan atau mencari besar sudutnya. Caranya, ketikkan angle di input bar, lalu pilih yang poin apex point. Nah, di sini pertama kita akan mencari besar sudut GBC. Maka di sini poinnya kita ganti jadi G, lalu apexnya jadi B, dan poin satunya lagi kita ganti jadi C. Lalu enter. Nah, maka didapat besar sudut GBC yaitu sebesar 45 derajat. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari besar sudut AHC. Dengan cara yang sama, ketikkan angle pada input bar, lalu pilih ini yang poin apex point. Nah, kita ganti poinnya itu A, apexnya H, dan poinnya C, lalu enter. Nah, maka didapat besar sudutnya yaitu 60 derajat. Lalu kita juga bisa mencari besar sudut HAC dengan cara yang sama.
ketikkan angle pada input bar, lalu pilih point apex point, lalu ganti jadi H, A, dan C, lalu enter. Nah, maka didapat besar sudutnya yaitu 60 derajat. Dan kita juga bisa mencari besar sudut ACH dengan cara yang sama ya. Ketikkan angle pada input bar, lalu pilih point apex point, lalu ganti jadi A, C, H, lalu enter. Dan didapat besar sudutnya yaitu sama ya, sebesar 60 derajat. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Bisa kita lihat di situ ada sudut-sudutnya, besar sudutnya. Oke, selanjutnya kita akan buat kesimpulan. Nah, yang pertama tadi ada besar sudut GBC sebesar 45 derajat. Nah, caranya kita bisa pilih pada algebranya seperti ini ya. Nah, lalu besar sudut AHC sama dengan 60 derajat. Lalu besar sudut HAC sama dengan 60 derajat. Dan besar sudut ACH sama dengan 60 derajat. Nah, jika sudah, lalu klik OK. Nah, kita juga bisa ubah warnanya dengan cara klik kanan, lalu pilih Object Properties. Nah, kita bisa ubah warnanya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan buat checkbox. Untuk captionnya di sini yaitu sudut 2. Lalu kita bisa langsung klik pada algebranya ya. Kita sembunyikan semua yang bundaran biru dan kita hanya akan menyisakan kubusnya saja. Kita sembunyikan segmen K, L, M, N, dan teks 2. Jika sudah, lalu apply. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menghitung sudut 3, yaitu sudut antara garis dan bidang. Nah, untuk membuat garisnya, kita buat terlebih dahulu segmen pada menu toolbar, lalu klik poin E dan tarik ke poin G. Nah, setelah membuat segmennya, kita buat titik tengahnya pada segmen EG dengan memilih menu toolbar midpoint or center, lalu klik poin E dan poin G. Nah, nanti akan muncul poin I di tengah segmen EG. Untuk membuat bidangnya, kita gunakan polygon pada menu toolbar. Kita klik poin I, lalu tarik ke poin B, lalu tarik lagi ke poin E, dan tarik ke titik I. Nah, ini adalah bidangnya, yaitu poligon yang berbentuk segitiga. Nah, untuk menghitung sudutnya, kita akan menghitung sudut IBE. Nah, kita akan cari sudut ini.
Caranya dengan ketik angle, point apex point, ketik I, B, dan E, lalu enter. Nah, maka akan muncul sudutnya, yaitu sebesar 30 derajat. Nah, selanjutnya kita langsung buat kesimpulan. Caranya klik teks pada menu toolbar, lalu kita ketik sudut antara garis dan bidang. Besar sudut IBE sama dengan 30 derajat. Klik OK. Nah, setelah itu kita ganti warna backgroundnya. Kita pilih sesuai yang kita inginkan. Close. Nah, setelah ini kita langsung bikin checkbox-nya. Klik checkbox pada menu toolbar. Dengan caption sudut 3, kita klik yang sudut 30 derajat, lalu poin I, terus B1, E1, selanjutnya I1, P, teks 3, dan segitiga ini. Lalu klik apply dan selesai. Kita cek. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Sekarang kita ganti warna backgroundnya. Kita pilih ini, klik OK. Oke, ini udah selesai. Nah, itu tadi beberapa langkah dalam menghitung sudut dalam ruang. Cukup sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.